Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini, baik sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan lainnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit mungkin menyampaikan yang kemungkinan apa yang akan saya sampaikan itu sudah dijelaskan oleh para penceramah yang memberikan tausiah baik subuh, takjil maupun sholat Isya. Berangkat dari penggalan ayat 184 dan 185 dalam surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 disebutkan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Di ayat yang ke-185 mirip, "Waman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Penggalan ayat ini menjelaskan tentang adanya kerukhsahan, keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman yang diwajibkan berpuasa apabila dalam keadaan sakit atau melakukan perjalanan. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, boleh tidak berpuasa tapi wajib mengganti di luar bulan Ramadan. Mengganti puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan di luar bulan Ramadan disebut dengan qadha. Saya akan sedikit menjelaskan tentang qadha, karena di masyarakat sering campur aduk antara qadha dan fidyah. Berkaitan dengan qadha ini banyak pertanyaan. Saya ambil mungkin 4 pertanyaan, tapi 4 pertanyaan ini tidak mungkin dijawab dalam waktu yang singkat. Pertama, siapakah yang dikenakan ketentuan qadha? Yang kedua, bagaimana cara melakukan qadha? Yang ketiga, ini sering ditanyakan ketika masuk pada bulan Syawal.
apakah mengqadha puasa itu boleh disatukan dengan puasa sunnah? Qadha sekaligus nyawal, qadha sekaligus puasa Senin, Kamis, dan lain sebagainya. Yang keempat, apakah qadha itu dilakukan sekaligus atau boleh dipisah-pisah? Kalau kita buat pertanyaan lagi, mesti banyak, kita batasi. Kita coba jawab yang pertama, siapakah yang dikenakan ketentuan qadha? Setelah kita membaca dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Yang dikenakan qadha itu ada 5. Pertama, dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184-185. Tadi saya sampaikan di pendahuluan, siapa yang dalam keadaan sakit atau melakukan perjalanan boleh tidak berpuasa dan mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Alasannya karena sakit atau melakukan perjalanan. Yang dimaksud dengan sakit di sini, apabila Bapak Ibu ada yang sakit di bulan Ramadan ini atau melakukan perjalanan dari Jogja ke Surabaya, naik bis, kondisi perjalanan menggunakan bis pasti akan melelahkan dan bikin capek. Kalau puasa mungkin tidak kuat atau merasa berat, maka dalam kondisi seperti itu boleh tidak berpuasa. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau perjalanan itu tidak sampai memberatkan, karena sekarang zaman modern, transportasi banyak yang lebih canggih. Akan berbeda perjalanan menggunakan bis dengan menggunakan pesawat. Kalau dari Jogja ke Surabaya menggunakan bis ditempuh sekitar 6-8 jam. Tapi kalau menggunakan pesawat 1 jam. Apakah Bapak Ibu pergi ke Surabaya dari Jogja menggunakan pesawat akan mengambil rukhsah atau tetap puasa? Maka dalam ayat 184 di akhir ayat itu dijelaskan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa lebih baik seandainya sakit dan perjalanan itu tidak memberatkan bagi kita yang melakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang ini saya agak prihatin. Di bulan Ramadan ini, apalagi ketika dunia pendidikan tetap diselenggarakan, yaitu kemungkinan anak-anak kita ini bisa jadi tidak berpuasa karena sengaja. Maka di dalam hadis disebutkan man fattara shaiman fi Ramadan, siapa yang berbuka puasa di suatu hari di bulan Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin, tanpa ada alasan rukhsah dan sakit, maka tetap dia itu puasanya batal dan harus mengganti di luar bulan Ramadan. Ada sebagian ulama karena tidak ada alasan syar'i, alasan sakit atau perjalanan, menghukumnya kepada dosa besar. Karena terus terang-terangan dia melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Boleh tidak berpuasa ada alasan syar'i, melakukan perjalanan atau sakit. Maka yang kedua, siapapun yang dengan sengaja
tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia harus mengganti di bulan-bulan berikutnya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang ini khusus bagi kaum perempuan. Sekaligus nanti apa yang sering terjadi di masyarakat kita selesaikan, pandangan, paham tentang qada dan fidyah. Di dalam hadis diceritakan, Aisyah sebagai istri Rasulullah SAW menceritakan sering mengalami haid. Maka berkaitan dengan haid ini bagi perempuan, ada dua ibadah pokok yang tidak boleh dilakukan. Pertama adalah puasa, yang kedua yaitu sholat. Ketika di bulan Ramadan, seorang perempuan yang kedatangan bulan, datang siklus haid, jam berapapun haid itu datang, baik siang, pagi, sore, bahkan menjelang buka puasa, maka pada saat itu puasanya batal. Dan berapa hari dia mengalami haid setelah selesai bulan Ramadan, dia harus mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, apakah sholat yang ditinggalkan bersama dengan puasa yang ditinggalkan pun harus diqadha? Kami menemukan dalil di dalam hadis Rasulullah yang menceritakan bahwa Aisyah sebagai istri Rasulullah memberikan informasi kepada kita. Karena yusibuna dzalika, haid itu terkadang mengalami kepada kami. Ketika kami mengalami haid, fanu'maru biqada'is shalah biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalah. Ketika kami mengalami haid, kami tidak boleh berpuasa dan tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk melakukan qada puasa dan tidak diperintahkan untuk melakukan qada sholat. Maka dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa perempuan yang kedatangan haid harus meninggalkan puasanya dan sekaligus dengan sholat. Nanti setelah selesai Ramadan, dia harus mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Sedangkan sholat tidak perlu diqadha. Tidak ada qadha untuk sholat. Sering muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang 1 tahun tidak melakukan sholat, tahun berikutnya baru sadar, insaf, apakah selama 1 tahun itu sholatnya harus diqadha? Berdasarkan hadis itu tidak ada qadha untuk sholat. Berbeda dengan orang yang lupa sholat. Ketika orang itu lupa sholat, maka ketika ingat dia melakukan sholat seketika. Dan yang dilakukan adalah sholat yang terdekat, bukan dirapel 5 kali sekaligus dilakukan untuk disahur. Mana yang terdekat? Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yang dikenakan ketentuan qadha itu adalah orang yang punya utang puasa, kemudian belum menyaur utangnya sampai Ramadan berikutnya tiba. Umpamanya tahun kemarin ada utang puasa, selama 11 bulan berikutnya sampai bulan Sya'ban kemarin belum dibayar utang puasanya, masuk pada bulan Ramadan sekarang.
Apakah utang puasa tahun kemarin tetap harus dibayar? Tetap. Karena utang kepada Allah itu tetap harus diselesaikan. Itulah yang disebut dengan qada. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, yang ini saya lihat dan saya alami jarang orang menginformasikan, tapi kemungkinan ada, yaitu apabila di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia dan dia meninggalkan utang puasa Ramadan tahun kemarin, dia punya utang puasa selama 11 bulan berikutnya sampai bulan Sa'ban kemarin belum dilunasi utang puasanya, kemudian meninggal dunia. Apakah utang puasa itu selesai dikarenakan meninggal dunia? Ada hadis riwayat Ibnu Majah yang menceritakan, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat, bahwa ibuku telah meninggal dunia. Wa 'alaiha siyamu sahrin, dan ibuku punya utang puasa di bulan Ramadan. Berarti yang menceritakan dalam hadis ini adalah seorang anak. Seorang anak laki-laki, katakanlah, datang kepada Rasulullah. Dia menceritakan tentang ibunya meninggal dunia dan punya utang puasa. Pertanyaan yang disampaikan oleh anak tersebut, apa aqdihi anha? Apakah saya harus mengqadha puasa ibuku yang telah meninggal dunia dan belum dilunasi? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Berarti berdasarkan hadis ini, Bapak Ibu sekalian, seandainya ada di antara kita, di antara keluarga kita ada yang meninggal, misal yang meninggal adalah ibu atau ayah. Ketika meninggal, dia punya utang puasa dan utang puasa itu belum terselesaikan, maka utang puasa tetap harus dilunasi, dan yang melunasi adalah ahli warisnya, yaitu anaknya. Karena yang meninggal orang tua. Kalau yang meninggal itu anak, maka ahli warisnya adalah orang tua. Kalau yang meninggal itu saudaranya, dari saudaranya yang ada, orang tuanya sudah tidak ada, yang ada kakak adik. Ketika seorang kakak meninggal dan punya utang puasa, maka yang mengganti adalah adiknya atau kakaknya. Nah, ini mohon mungkin juga diperhatikan, terkadang ketika ada kematian itu yang sering diinformasikan adalah utang piutang sesama manusia. Sedangkan utang kepada Allah sebelum pembagian waris, sebelum menyelesaikan yang lain, maka harus diselesaikan. Ada wasiat, ada mungkin juga wakaf, termasuk utang kepada Allah yang berupa nadar, puasa, maka harus diselesaikan oleh ahli waris. Mudah-mudahan 5 hal ini menjadi pengertian bagi kita semua, sehingga kita bisa memahami ketentuan tentang qada di dalam Islam. Saya simpulkan, Bapak Ibu sekalian, apabila ada istilah qada dari 5 hal tadi, maka tidak perlu ada fidyah. Kalau qada dilakukan, fidyah tidak perlu dilakukan. Dan sebaliknya nanti, kalau ada fidyah, maka tidak ada qada. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.